Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gue Jack. Bagaimana menurut teman-teman kalau kalian tahu bahwa ada seorang pria freak dan psikopat naksir ke kalian? Ditambah lagi, dia akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan kalian. Karena film kali ini akan menceritakan tentang seorang pria freak dan psikopat yang menyukai seorang wanita cantik, yaitu artis papan atas yang nama dan wajahnya terpampang di segala penjuru Amerika. Ditambah lagi, psikopat ini sangat ingin menikahi wanita itu, dan apapun akan ia lakukan termasuk tindak kriminal demi dapat menikahi wanita itu. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Borderline 2025. Dearly beloved, we are gathered here today to join Paul Durson and Sophia Minor in holy matrimony. Do you take Paul to be your lawfully wedded husband? I do. Cerita ini diawali dengan seorang pria yang ingin menceritakan kisah bahagianya sampai ia bisa menikahi wanita pujaan hatinya. Dan kali ini, cerita akan dibawa jauh sebelum hari pernikahan itu berlangsung. Pria yang terlihat sedikit cupu ini bernama Paul. Terlihat dia bersemangat menuju ke suatu tempat dengan setangkai bunga mawar di tangannya. Sementara di sisi lain terlihat begitu banyak pelang promosi terhadap karya seorang artis wanita yang tersebar di segala penjuru kota. Dan di mana cerita ini akan berfokus pada sebuah rumah mewah di mana di sana ada seorang seru Kitty yang sedang berjaga sambil menyusun sebuah puzzle. Mendengar suara bel berbunyi, ia pun keluar dan memeriksa. Yang ternyata itu adalah Paul. Dan maksud kedatangannya ialah ingin melamar pujaan hatinya. Namun si seru Kitty yang bernama William ini menolak kehadirannya. Karena ternyata ini bukan kali pertamanya melakukan hal aneh seperti ini. Namun Paul kekeh kalau dia ingin bertemu dengan pacarnya yang bernama Sophia. Akan tetapi, William menegaskan Sophia bukanlah pacarnya. Namun si Paul ini tetap memaksa ingin menunggu di dalam. Yang sudah pasti William melarangnya dan mengancam akan memanggil polisi jika ia tetap memaksa. I can wait. It's not a problem. No. No, it's really not. Listen, I really don't want to have to call the cops, man, okay? Just leave. I could just sit right in there. Yeah. High five. Give it to me. I need it. I need it. Karena ancaman itu, ia pun pergi. Namun tidak lama kemudian, ia pun kembali lagi dengan mengancam akan bundir menggunakan pisau yang ia pegang. Melihat itu, William berusaha menenangkannya dan menyadarkannya bahwa semua ini tidaklah benar. Karena dia dan Sophia tidaklah saling mengenal. Namun, You are wrong. Give me the knife. You. What? You're Sophia. Say you're Sophia. I'm Sophia and I love you. William pun terpaksa mengikuti permainan Paul karena ia tidak ingin terjadi hal buruk di sana. Dan saat itu juga Paul mengeluarkan cincin imajinasinya dan melamar William di sana, yang terpaksa harus mengikuti alur cerita yang dibangun oleh Will you Paul. marry me? Put it on. It's perfect. Give me the knife, Paul. Tidak sampai di situ saja, ternyata Paul sudah merencanakan resepsi yang akan mereka jalani. Peserta pendeta yang akan menikahkan mereka pun secara spesifik sudah dipilih oleh Paul, yaitu seorang pendeta yang bernama Tim Luzner, ya itulah. Namun agar semuanya berjalan dengan baik, William pun terpaksa mengikuti semua perkataan Paul agar ia bisa mendapatkan pisau itu terlebih dahulu. Namun yang terjadi adalah Please just give me the knife. sungguh pria freak yang menakutkan. Karena itu hanyalah bualannya agar bisa mengelabui William dan menerobos masuk ke dalam rumah itu serta menikmati dan menggunakan semua fasilitas di sana sesuka hatinya.
Sekian lama setelah kejadian penusukan itu terjadi, kali ini diperlihatkan seorang wanita, yaitu Sofia yang sesungguhnya, di mana dia tengah mengisi kekosongan dengan pacarnya. Dan tidak lama kemudian, asistennya mengabari bahwa William sedang berada di sana. Hal itu pun membuat ia tampak cukup gembira mendengar kabar itu. Who's William? He goes by Bill. Hey, Soph. Hey. How's Abby? Oh, she's good, thank you. That's Rhodes. Come on, I want to tell you something. Ternyata sudah 6 bulan berlalu sejak kejadian itu, dan Sofia mengisi waktunya dengan menyelesaikan puzzle milik William. Namun ternyata salah satu kepingan puzzle itu telah hilang. There's a piece missing. Yeah, I know. It's driving me nuts. I looked everywhere for it. Kali ini William pergi untuk menemui putrinya yang tengah ngambek karena mendengar William akan kembali ke pekerjaan lamanya sebagai seorang bodyguard. Namun William memberi pengertian pada putrinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. You ready? My dearest J.H. Sementara di sisi lain terlihat pria gemuk yang kita sebut saja dia sebagai Franco, di mana dia mendapat surat perintah dari sahabatnya yaitu Paul untuk mengambil sebuah paket di kantor pos. Namun ia mengambil paket itu secara paksa dan Paul juga mengatakan bahwa agar ia menjalankan rencana mereka yang sudah dirancang oleh Paul sedemikian rupa untuk mendapatkan Sofia. I love you so much, J.H. Your best pal, confidant, Paul. Dan sekarang kembali lagi ke Sofia dan Rhodes yang sedang menuju ke sebuah klub untuk menikmati malamnya dengan berparti-parti. Sementara itu, Amerika dihebohkan dengan berita yang menyiarkan tentang Paul dan seorang wanita yang bernama Penelope kabur dari penjara yang membuat 2 orang tewas dan 1 orang luka-luka. Dari kabar itulah, William kembali mendapatkan panggilan untuk menjaga Sofia, dan dia pun harus memberi pengertian lagi pada putrinya. I love you. See? I knew you could do it! Paul? There's a woman in the car. That's Penny. Yang ternyata misi Franco berikutnya adalah menjemput Paul bersama Penny yang ia angkat sebagai asisten pribadinya. Dan pergerakan kali ini tampaknya akan lebih berbahaya lagi karena 3 orang psikopat bergabung demi menjalankan rencana Paul untuk menikahi Sofia. What happened? Paul Dewerson escaped from Concord Park 2 hours ago. The fuck is Paul Dorsey? Dengan sangat penasaran, Penny melihat mata Franco yang buta sebelah diakibatkan pengaruh dari sebuah parasit. Dan setelah perjalanan panjang, dengan wajah polos dan lugunya, Penny mendapatkan tugas pertamanya untuk menemui seorang pria tua. Dengan alasan mobilnya yang tengah rusak dan ingin meminjam telepon si pria tua itu. Namun ia yang baik hati menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil Penny. Beralih lagi ke kediaman Sofia, di mana William sedang bersiap-siap di ruang kerjanya, yang tidak lama kemudian didatangi oleh Rhodes dengan baju gemerlapnya yang sengaja dikerjai oleh Sofia untuk menggunakan baju itu dan menyembunyikan baju yang layak dan bisa digunakan oleh Rhodes. Have fun tonight? Yeah, Sophia's crazy, man. Kedatangan Rhodes pun karena penasaran dengan sosok Paul yang membuat mereka sangat khawatir. Namun di sisi lain, Bibi yang menjaga putri William melihat ada pria aneh di depan rumahnya dan langsung mengabari William tentang hal itu, yang membuat William langsung bergegas menuju ke sana dan menyuruhnya menelpon polisi untuk meminta perlindungan. Di tengah-tengah kesendiriannya, Rhodes pun berkeliling sambil melihat-lihat. Namun saat itu juga, ia melihat secari kertas di meja Sofia yang berisi beberapa nama pria yang telah dicoret. Dan di sana juga terdapat nama Rhodes yang belum dicoret.
Sementara di sisi lain, polisi pun datang ke rumah si Bibi karena mendapatkan panggilan. Namun setelah tahu bahwa pria yang mencurigakan itu berada di luar rumah, si polisi menganggap remeh tentang hal itu karena merasa wajar jika di luar sana ada seorang pria yang tengah berdiri. Dan bisa-bisanya ia ingin lebih mementingkan kepentingannya sendiri yang ingin ikut audisi musikal keesokan paginya jika laporan ini tidak terlalu penting. Namun jika ingin tetap di sana, ia harus disediakan secangkir kopi blok. Musical. It's a black box theater thing. Okay. How about a cup of coffee? Safer if you protected us from your car outside. Bicycle. Should we get started on the new one? Something wrong? Kembali lagi ke Sofia, yang mana kali ini pikiran Rhodes pun tampak kacau setelah melihat daftar nama itu, yang membuat ia sedih karena merasa akan dicampakkan oleh Sofia yang menganggap ia hanyalah sebatas hiburan semata seperti sebuah puzzle miliknya. Walau Sofia menyangkal opini liar yang dibangun oleh pikiran Rhodes sendiri. Now you're finished with me? I didn't say we were finished. Yeah, but we're finished. Ooh, okay. Di sisi lain, satpam rumah itu pun terlihat sedang menikmati makan malamnya. Namun ia melihat dari CCTV ada sebuah kotak yang tiba-tiba berada di sana. Dan saat itu juga, listrik di sana pun padam. Sehingga membuat Rhodes bingung dengan hal itu karena Sofia tidak tahu di mana letak saklar rumah itu dengan alasan bahwa ia punya banyak rumah sehingga tidak bisa paham tentang soal itu. Jawaban itu pun membuat Rhodes bingung karena Sofia yang ia kenal tidak akan menjawab angkuh seperti itu. Walau Sofia merasa hal itu biasa-biasa saja. Sehingga membuat mereka bertengkar ketika Rhodes membahas soal daftar nama itu. Sementara Sofia sama sekali merasa tidak pernah membuat daftar nama itu. Dan kali ini ia hanya fokus dan ingin Rhodes menjaganya dari orang yang ingin berbuat jahat dan nekat padanya. They killed Bell. You weren't even home. He wanted me dead. You have armed guards in the security system from the future, right? Yeah, great point. You're not needed at all. Sementara di sisi lain, si satpam yang sedang memeriksa saklarnya dihampiri Penny yang langsung mengajarnya dan menyiksanya, yang membuat makanan-makanan yang baru ia makan barusan keluar semua. Walau ada sedikit perlawanan, tampaknya Penny bukanlah lawan yang dapat dianggap remeh, sehingga nyawa si satpam pun melayang begitu saja di tangan wanita yang menyeramkan ini. Waylon will call you a cab. Hey, man. Can you open the gate? Waylon? Saat Rhodes ingin pulang, Sofia pun langsung mengunci pintunya, namun ia pun harus terjatuh dari kursi yang patah itu. Kali ini Sofia pun sedikit heran melihat jendela-jendela rumahnya yang terbuka. Maka dari itu ia pun memastikan apakah itu Rhodes atau bukan. Yang ternyata ada seseorang di belakangnya yang tengah mengawasinya. Sehingga yang terjadi adalah Hey, Ladybug. I miss you. ternyata itu adalah Paul, dan dengan sikap freaknya ia meminta maaf pada Sofia karena telah lama meninggalkannya, dan seolah-olah ini adalah kejutannya atas kedatangannya pada pacarnya, yaitu Sofia. Mengalami kejadian ini, Sofia pun berusaha melawan dan melempari Paul dengan segala macam barang, sehingga suasana kekacauan itu pun didengar oleh Rhodes yang masih belum bisa pergi karena gerbang yang masih terkunci. Sophia! Mendengar itu, Rhodes pun langsung bergegas memeriksa apa yang tengah terjadi. Sofia pun berusaha kabur, namun pintunya juga telah terkunci, dan dia tidak bisa sampai untuk menggapai kunci pintu itu karena kursi sebelumnya telah rusak. Sehingga yang terjadi adalah sekarang beralih ke si Bibi dan Putri William yang masih berada di rumah dan dijaga oleh polisi sebelumnya. Namun setelah William datang, si polisi pun tidak lagi terlihat di sana. Yang ternyata sebelum kedatangan William, ia tengah asik menikmati malam dan musikalitasnya dan jogetan pargoynya. Oh,
Off my tails, I'm stepping out, for I'll be there. My tails. Setelah itu ia baru sadar bahwa rantai sepedanya telah hilang, yang ternyata itu adalah ulah Franco, sehingga yang terjadi adalah Is that the cops? Get in the car. Mengetahui itu, William pun ingin membawa si Bibi dan putrinya pergi. Namun sebelum itu, ia pun memeriksa sekeliling rumah itu dan tidak menemukan apapun. Karena ternyata setelah ia masuk ke dalam mobilnya, di sana sudah ada Franco yang menodongkannya senjata dan mengancamnya serta meminta pistol William. Waiting for us. Sementara di sisi lain, si Paul sedang menikmati malamnya bersama Sofia yang tengah pingsan dan tengah ia obati dengan alunan musik romantisasinya yang ia bayangkan di dalam kepalanya. I killed someone. Tidak lama kemudian, Sofia pun terbangun dan ternyata sedari tadi ia diperhatikan dan kesadarannya pun ditunggu-tunggu oleh Paul. Di saat itu juga, ia ingin menyatakan keinginannya yang ingin menjalani hidup bersama berdua selama-lamanya bersama dengan Sofia. I know you're upset that I left you. But now, I'm ready to be yours forever. Melihat dan mendengar itu, Sofia berusaha menyadarkan Paul dan meminta maaf jika ia pernah berbuat salah di dalam beberapa konsernya yang ditonton oleh Paul. Namun seperti biasa, Paul tidak menggubris hal itu dan terus berada di dalam imajinasinya yang menganggap Sofia adalah pacarnya dan ia senang dengan semua ini. Sehingga kali ini ia memberitahu mereka akan menikah di sebuah gereja yang bernama Kasuri Tabernacle yang membuat Sofia makin kebingungan dan berusaha bersikap dengan tenang. What, are you having second thoughts? Sementara di sisi lain, Franco masih menyandra William dan yang lainnya. Sampai tiba di suatu tempat, Franco menyuruh William keluar karena ia ingin menghabisi William saat itu juga. Sehingga yang terjadi adalah It's okay. Don't do this. I'm sorry. sungguh malang nasib William yang harus meninggoy tanpa perlawanan. Dan Franco pun melanjutkan perjalanannya dan membawa mereka berdua. Don't move a muscle. Balik lagi ke Sofia dan Paul, di mana kali ini Paul memperkenalkan Penny sebagai asistennya yang sangat mengidolakan Sofia juga. Salah satu mimpi Penny adalah ingin bermain piano dan bernyanyi bersama dengan Sofia, yang membuat momen ini semakin menyeramkan dan membingungkan ketika melihat ekspresi mereka berdua seakan-akan semua berjalan sesuai dengan imajinasi mereka sendiri. Oh mon dieu. We could be a duet. Perfect. Woohoo! Yeah. Paul pun begitu bahagia menantikan detik-detik ia yang akan menikah dengan Sofia. Karena saat itu juga Penny yang bersiap menyiapkan Sofia dalam pernikahan yang akan segera dilangsungkan. Sementara Paul juga bersiap dengan setelan jasnya dan pisau tradisi pernikahan yang sangat ia banggakan. You made it. Tidak lama kemudian, suara bel pun berbunyi yang membuat Paul begitu senang. Karena itu adalah kedatangan Franco dan si Bibi dan si putri William yang akan menjadikan mereka sebagai tamu dalam pernikahannya nanti. Our guests. Oh, how do I look? Come on, don't be scared. Please remember to sign the guest book. It's nice. It's good.
I'm very excited for tonight. Ternyata Penny mau membantu Paul karena Paul yang sering menghiburnya, layaknya seperti hiburan di dalam sebuah film. Dan ketika Paul butuh bantuannya agar bisa menikah dengan Sofia, ia pun dengan senang hati ingin ikut berperan dalam permainan film ini. Watching a good movie. Take it. It's nice. Huh? Melihat ekspresi Sofia seperti orang yang merasa jijik, Penny pun berusaha menjelek-jelekkan Sofia. Namun itu tidak akan berhasil, dan dia pun terpaksa harus menjalankan tugasnya dari Paul untuk mendandani Sofia. Dan kali ini, ia pun harus mengambil peralatan makeup Sofia, ya, dan dia pun harus meninggalkan Sofia sejenak di sana. Okay. Sophia. Saat itulah Sofia berusaha menyusun rencana dan mencari barang-barang yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Sehingga yang ia lakukan adalah itu pasti sakit banget. Di sisi lain, Paul pun memberi mereka berdua briefing karena ia ingin menjadikan Putri William sebagai penabur bunga di hari pernikahannya. What's that? Leaky pipes, I guess. Is someone in the trunk? Yes. Dan saat ini juga terdengar suara seorang pria dari dalam kotak sebelumnya. Mendengar itu, si Putri pun meminta agar mengeluarkan pria itu. Dan ternyata Sure, why not? ternyata itu adalah pria tua sebelumnya, yaitu pendeta Lutzner yang telah diculik oleh Penny. Please help yourself to champagne and first aid. Wake up, wake up, wake up, wake up. Sementara itu, Sofia berusaha membangunkan Rhodes. Dan setelah itu, ia pun bangun dan ia pun meminta maaf karena telah meninggalkan Sofia. Akan tetapi, baru saja terbangun dan yang terjadi adalah Penny pun datang dan berusaha menghajar Sofia juga. Sampai saat dimana dia terdorong ke sebuah piano yang membuat ia seketika ingin memainkan piano itu bersama dengan Sofia. Walau Sofia awalnya menolak, tapi ancaman dari tatapan Penny membuat ia harus melakukannya. Dan yang tidak gua sangka dan tidak gua duga, gua sebagai penonton kagum waktu mendengar suara Penny yang begitu ngeri. Bagus banget. Dan Sofia juga tercengang mendengar suara Penny, yang membuat ia juga jadi benar-benar ingin bernyanyi bersama-sama sampai terlarut dalam asiknya lantunan nada yang mereka nyanyikan bersama-sama. Namun karena memang sudah pada dasarnya freak, tindakan Penny sama sekali tidak bisa ditebak. Sehingga pada akhirnya mereka berdua pun bergulat. Dan Penny pun ingin membakar Sofia. Akan tetapi Sofia bisa membalikkan keadaan dengan menusuk Penny. Dan menyiramnya juga dengan bensin. Namun ketika ia ingin membakar, Penny pun sama sekali tidak merasa takut. Dan dengan penuh gairah menantang Sofia untuk melakukannya. Sophia doesn't like people on fire. Setelah itu, Sofia berusaha membangunkan Rhodes. Namun ternyata Penny belum menyerah, sehingga pertarungan mereka berdua pun masih akan berlangsung. Sofia cukup syok menyaksikan hal itu dan langsung memadamkan apinya. Namun Penny tidak dapat diselamatkan. I mean, what
What could they be doing? Setelah semua kejadian itu, di luar sana Paul tampak masih sangat excited dan penasaran menunggu Sofia keluar. Namun pendeta Lutzner berusaha menyadarkan Paul bahwa semua ini tidaklah nyata adanya. Bahkan tidak satu pun dari mereka yang nyata di sana. Mendengar itu, Paul berusaha mengalihkan pembicaraan dan menghindari pernyataan dari pendeta Lutzner, serta memilih untuk memeriksa Sofia secara langsung. Last minute dress alterations. I'll go. It's fine. Little girl here when I snuck in. Di sisi lain, Rhodes memberitahu Sofia bahwa ia melihat seorang gadis yang kira-kira umur 10 tahun berada di sana juga. Mendengar itu, Sofia tahu bahwa itu adalah putri William, dan dia pun bergegas untuk mencarinya. Saat itu juga, Paul tiba di sana dan melihat Rhodes. Namun anehnya, ia seperti melihat Rhodes adalah Sofia, sehingga ia memuji paras Rhodes yang ia rasakan sangat memukau. This is really scary. From your head all the way down to your toes. Yo, what the fuck are you talking about? I love you. Hey! You're supposed to be getting ready. Sementara itu, Sofia menemukan si putri. Namun di sana ada Franco yang mengancam Sofia. Are you okay? You're okay. Where's your dad? Yang ternyata saat Franco menembak William belum benar-benar koit. Karena setelah keesokan harinya, ia ditemukan oleh asisten Sofia. Yang ternyata karena mata Franco yang tidak normal, membuat tembakannya meleset mengenai pinggiran kepala William. Taylor? Taylor, we should really get you to a hospital. I need a car. You have a Porsche? Dari sinilah William langsung bergegas memakai mobil si asisten dan langsung menuju ke rumah Sofia. Guess I'm walking. Setelah sampai di sana, William pun langsung melihat kekacauan di rumah itu dan menemukan surat undangan pernikahan Paul. Maka dari itu, ia pun tahu di mana mereka sekarang. That's a motherfucker. Won't you come, sweet baby Jesus? Sementara di gereja itu, Sofia dan yang lainnya sedang menunggu kehadiran pengantin pria, yaitu Paul. Great. Let's do it. What are you doing? Terlihat Paul begitu bersemangat, namun anehnya Paul menganggap Sofia adalah tamu undangan dan menyuruhnya untuk menyingkir karena acara pernikahannya akan segera dimulai, dan hal itu pun membuat mereka semua kebingungan. Shouldn't you be up there? Paul? Walau Franco berusaha mengingatkan Paul bahwa wanita itulah Sofia, namun Paul menyangkalnya dan punya pandangannya sendiri karena plot twist-nya adalah Flower girl. Get back there, please. Hit it, JH. Where are the flowers? ternyata Paul menjadikan Rhodes sebagai pengantin wanitanya. Dan di saat itu jugalah William tiba di sana dan berusaha tenang dan berperan sebagai ayah pendamping wanitanya, yaitu Sofia di mata Paul. Thank you. I'll treat her right. Everything's gonna be okay. Akhirnya acara yang paling ditunggu-tunggu oleh Paul akan segera terjadi. Dan tetap saja Franco ingin menyadarkan Paul. Melihat itu membuat Rhodes ikut berperan dan mengakui ia adalah Sofia yang sesungguhnya. He's black. There's Sophia. Don't listen to him. I'm Sophia. You can continue. Joined in holy matrimony. Melihat itu, Sofia tidak tega melihat Rhodes yang harus menjadi korban. Dan dia mengakui dirinya lah Sofia yang sesungguhnya. Namun, So fuck it, let's do it. Let's get married. Ma'am? Yeah. I told you to sit down and be quiet. Today's not about you. Please. Head to the good stuff. We're ready. The good stuff. Yeah, you know, the kissing. namun entah apa yang telah terjadi pada Paul, sehingga ia tidak bisa melihat kenyataan yang sesungguhnya di sana. Sehingga pernikahan ini pun tetap berlangsung dan dipimpin oleh pendeta Lutzner. Sampai terjadilah adegan yang menggelehkan ini. You, husband and wife, you may kiss the bride. Shouldn't we do something?
Let him have it. That's all he wanted. Karena faktanya bayangan Paul atau sudut pandang Paul yang sesungguhnya seperti ini, yaitu melihat Rhodes adalah Sofia pujaan hatinya. Namun ternyata entah kenapa Paul menusuk Rhodes, dan disinilah William bergerak melumpuhkan Paul dan Franco, sehingga sampai di sini sajalah perjuangan Paul dalam imajinasinya. Sophia. It's over, Paul. Are you okay? Namun Franco masih bisa bertahan dan menyandra putri William. Akan tetapi, yang terjadi adalah Please let her go. Drop that knife! Take it easy. Weddings are supposed to be fun! Ah! Oh my God. I don't think I meant to do that. What the fuck? seperti inilah bayangan Paul jika imajinasinya tetap diteruskan. Maka ia membayangkan hidupnya bahagia bersama dengan Sofia, layaknya dua sejoli yang punya cinta begitu besar satu sama lain. So hot, Sean. Should we give this thing a try? I'm a married man. Semuanya pun berakhir bahagia, di mana Rhodes dan Sofia tampaknya akan menjadi pasangan yang lebih serasi lagi. Dan William bersama dengan putrinya akan lebih bahagia dan dekat lagi karena William memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu. This is freaking disgusting. Sementara Paul yang dibawa menggunakan mobil polisi mengira ia tengah dibawa menggunakan mobil limosin yang begitu mewah, dan dia pun tersenyum sembari menangis. Bagi kita orang yang normal mengira atau tidak bisa menebak ekspresi apa yang sedang diberikan oleh sosok seorang Paul. Apakah itu sebuah kesedihan karena gagal menikah dengan Sofia, atau itu adalah ekspresi haru dan deg-degan karena ia mungkin saja masih membayangkan bahwa momen ini adalah momen di mana dia akan menuju ke gereja untuk menghadiri pernikahannya sendiri bersama dengan Sofia. Masih menjadi pertanyaan besar bagi gua pribadi. Oke, berakhir sudah pembahasan film kita kali ini. Menurut kalian, apa makna dari senyuman dan tangisan Paul di akhir cerita? Dan apa yang kalian rasakan ketika membayangkan jika sosok Paul hadir di hidup kalian? Amit-amit sih. Boleh beri pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian video kita kali ini. Gua ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang masih setia menonton sampai akhir cerita. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita film kali ini. Oke, gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan thank you and see you.